Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ila man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila masyayikhina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani sanadin muttasilin syekhi ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut pembahasan yang kemarin. Kita membahas tentang Ali, sanad Ali beserta macam-macamnya. Ada Ali mutlak atau ulu mutlak dan ulu nisbi. Ulu nisbi ada bermacam-macam. Ada muwafaqah, ada badal, ada musawah, ada musafahah. Nah, kemudian di sini musannif mengatakan wa yuqabilul uluwa bi aqsamihi an-nuzul. Wa yuqabilul uluwa, dan yang menjadi perbandingan dari sanad ulu, maksudnya kebalikan dari sanad ulu bi aqsamihi, beserta macam-macamnya sanad ulu, an-nuzul adalah sanad nuzul. Artinya kalau dalam sanad Ali atau ulu itu ada ulu mutlak dan ulu nisbi, maka sanad nazil pun ada nazil mutlak atau nuzul mutlak dan ada nuzul nisbi. Kalau ulu nisbi ini ada muwafaqah, ada badal, ada musawah, ada musafahah, maka nuzul pun demikian, ada nuzul muwafaqah yang nisbi ya. Ada yang muwafaqah, ada yang badal, ada yang musawah dan musafahah. Artinya kebalikan dari ulu nisbi yang muwafaqah adalah nuzul nisbi yang muwafaqah. Nah, jadi ini tinggal dibalik-balik aja. Oke. Kemudian beliau melanjutkan fa in tasyarakar rawi. Ini di sini beliau masih membahas tentang isnad ya. Di sini beliau masih membahas tentang isnad. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam isnad. Kalau sebelumnya kita membahas hal-hal yang banyak terjadi pada matan. Jadi kapan ya, matan dan isnad sih sebetulnya, matan dan isnad. Sehingga membahas tentang syarat-syarat hadis sahih, makbul dan mardud dan seterusnya. Kalau sekarang khusus membahas tentang macam-macamnya isnad. Sehingga di sini nanti misalnya kayak pembahasan awal ada marfu, yakni isnad yang tahi ilan nabi, marfu. Ini nanti bisa masuk ke pembahasan mardud dan makbul. Sama seperti ulu nisbi, mau ulu mutlak atau ulu nisbi, nuzul mutlak, nuzul nisbi, ini tidak ada kaitannya sama sahih atau dhaif, tidak ada kaitannya sama mardud atau makbul. Sehingga ulu itu ada kalanya makbul, ada kalanya juga mardud. Hanya saja kelebihannya ulu itu apa? Kelebihannya adalah sanad ulu itu lebih mudah untuk ngecek perawinya karena perawinya dikit. Semakin sedikit perawinya berarti semakin mudah untuk diverifikasi. Kelebihannya itu saja. Walaupun kemudian kelebihan utamanya ya, kelebihan yang kaitannya langsung sama hadis atau kaitannya langsung sama itu makbul atau mardudnya hadis. Karena kan tujuan ilmu hadis kan cuma itu aja, untuk mengetahui apakah hadis ini makbul atau mardud. Sanad ulu dan sanad nisbi yang kaitannya sama makbul dan mardud cuma itu saja. Adapun kalau kita bandingkan dengan hal-hal yang lain atau kita pertimbangkan dengan hal-hal yang lain, banyak ulama mengatakan sanad nuzul itu lebih utama daripada sanad ulu. Kenapa? Karena semakin banyak perawi berarti semakin banyak guru, semakin banyak guru berarti semakin banyak barokahnya. Ini masuk akal juga. Berarti semakin banyak barokahnya. Sehingga ulu itu lebih tinggi atau lebih utama daripada nuzul, cuman dari sisi mudah diverifikasi karena sedikit perawinya. Oke. Nah, di sini kemudian beliau membahas tentang riwayatul aqran. Apa itu riwayatul aqran? Beliau mengatakan fa in tasyarakar rawi wa man rawa anhu fis sinni aw fil luqiyyi fahuwal aqran. Kalau misalnya ada seorang perawi wa man rawa anhu, di sini beliau menggunakan istilah waman rawa anhu. Man rawa anhu ini adalah gurunya perawi. Man orang rawa yang perawi meriwayatkan anhu darinya.
Man wong rawa kang riwayatake sapa ya si rawi anhu saking man. Itu kalau dalam tarkib tarkib Jawanya. Jadi man rawa anhu ini maksudnya adalah guru. Kalian garis bawah itu. Penting. Banyak orang yang nggak tahu apa maksudnya man rawa anhu, maksudnya gurunya. Kalau misalnya perawi, fa in tasyarakar rawi wa man rawa anhu, dan gurunya, yakni orang yang perawi meriwayatkan darinya. Sama dari sisi apa? Sama dari sisi as-sinni, umurnya. Perawi dan gurunya umurnya sama. Au fil luqiyyi, atau punya guru yang sama. Luqiyyi itu talaki maksudnya. Talaki kepada satu orang guru yang sama. Umurnya sama atau pernah satu perguruan yang sama. Fahuwal aqron, maka ini disebut riwayatul aqron. Riwayatul aqron itu riwayat seorang perawi dari akronnya, dari sejawatnya, itu dia. Karena umurnya sama atau karena punya guru yang sama, maka sejawat. Kok orang sejawat meriwayatkan, ini namanya apa? Riwayatul aqron. Oke. Kemudian di sini musannif melanjutkan wa in rawa kullun minhuma 'anil akhar fal mudabbaj. Kalau ternyata dua perawi ini saling meriwayatkan satu sama lain, maka ini disebut riwayat mudabbaj. Jadi tadi ada seorang perawi dengan gurunya kok memiliki kesamaan umur, maka disebut riwayatul aqron, riwayat sejawat. Tapi kalau ternyata dua-duanya saling bertukar riwayat, A meriwayatkan kepada B dan B meriwayatkan kepada C, A meriwayatkan kepada B dan B meriwayatkan kepada A, maka ini disebut riwayat al-mudabbaj. Riwayat apa? Al-mudabbaj. Oke. Nah, ya. Riwayat mudabbaj itu hadisnya kadang sama kadang enggak ya? Gimana? Riwayat mudabbaj itu hadisnya sama, kadang sama kadang enggak isi hadisnya. Yang nggak harus sama. Kadang sama. Sama bisa nggak bisa, tapi jalurnya lain misalnya. Ada seorang perawi punya jalur dari guru si fulan, yang satu punya dari guru si fulan. Nah, karena pengen sama-sama tabarruk dengan guru masing-masing, dan itu biasa. Sampai sekarang ulama sekarang biasa. Saling tukar riwayat itu biasa. Misalnya ulama-ulama besar dunia kumpul kayak zaman dulu itu. Ada videonya di YouTube itu, Said Muhammad ketemu sama Habib Umar, ketemu sama Syekh Said Ramadan Buti. Itu mereka terus nanti saling tukar riwayat. Begitu. Padahal riwayat yang mereka punya itu masih sama. Entah itu riwayat yang ini ya, riwayat kepada kitab tertentu atau kepada ilmu tertentu atau kepada hadis tertentu atau kepada amalan tertentu, macam-macam. Oke. Kemudian wa in rawa amman dunahu fal akabir 'anil asaghir. Kalau misalnya ada perawi yang meriwayatkan dari orang yang lebih rendah darinya, maksudnya lebih rendah itu umurnya ya. Orang yang umurnya lebih rendah darinya, maka ini disebut riwayatul akabir 'anil asaghir. Riwayatnya orang yang lebih tua atau lebih dewasa, 'anil asaghir, dari yang lebih muda. Antara lain misalnya riwayatnya seorang bapak kepada anaknya. Bapak mendapat riwayat dari anaknya. Atau yang pernah terjadi juga seorang sahabat dapat riwayat dari seorang tabi'in. Nah, jadi ini ada seorang sahabat dapat riwayat dari seorang tabi'in. Lah kok bisa? Ya bisa aja. Jadi barangkali tabi'in ini dulu ketemu sahabat-sahabat sepuh, sahabat yang udah tua begitu, yang dia dapat hadis dari Nabi. Terus ada sahabat muda yang belum pernah dapat hadis dari Nabi itu, dan dia belum pernah ketemu sahabat yang tua itu. Ketemunya sama tabi'in yang menjadi murid dari sahabat tua ini misalnya. Dan itu pernah terjadi juga. Kemudian sahabat ini minta riwayat dari seorang tabi'in. Nah, luar biasa. Oke, kemudian wa minhu al-aba 'anil abna. Nah, ini yang saya buat contoh tadi. Jadi riwayat seorang bapak dari seorang anaknya. Bapak dapat riwayat dari anaknya. Kemudian wa fi aksihi kathrotun. Kalau kebalikannya ya banyak. Kebalikannya itu artinya apa? Asaghir 'anil akabir, jelas banyak, dan memang umumnya seperti itu. Abna 'anil aba, itu jelas banyak.
Wa minhu man rawa an abihi an jaddihi. Di antaranya ada seorang perawi yang meriwayatkan dari ayahnya, dari bapaknya. Syuf, perhatikan. Ini penting ini. Perawi meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Domirhi pada jaddihi kembali ke siapa coba? Misalnya ya. Misal. Dan ini banyak terjadi masalahnya. Maksudnya banyak kemudian menjadi pembahasan ulama dan setelah diteliti banyak yang salah paham. Misal begini. Saya buat contoh aja. Misal qala, misalnya sami'tu Ahmad haddatsana Ahmad, langsung pakai an aja lah kelamaan. An abihi an jaddihi. Abihi telah meriwayatkan atau menceritakan kepadaku Ahmad an abi, dari bapaknya. Hinya tentu saja kembali ke Ahmad. An jaddihi, hinya ini kembali ke bapaknya atau ke Ahmad. Kalau kembali ke Ahmad berarti jaddihi ini adalah kakeknya Ahmad. Tapi kalau kembali ke bapaknya Ahmad berarti jaddihi adalah kakeknya bapaknya Ahmad. Berarti di sini nanti ada ini Ahmad begitu ya. Ahmad punya bapak abuhu, punya bapak lagi, punya bapak lagi. Ini kakeknya bapaknya Ahmad, ini kakeknya Ahmad. Kalau misalnya hinya ini kembali kepada abihi, berarti nanti Ahmad dapatnya dari, kalau dalam bahasa Indonesia apa nih berarti? Ini ayah, ini kakek, atasnya kakek apa? Buyut. Dari buyutnya. Jadi di sini buyutnya Ahmad. Kalau hinya ini kembali kepada abihi. Kalau hinya ini kembali kepada Ahmad, berarti nanti ya kepada kakeknya memang. Kepada kakek aslinya. Lah ini gimana? Hinya kembali kepada siapa? Setelah diteliti ternyata memang dalam beberapa kasus ada yang jadi hinya kembali kepada abihi, ada yang jadi hinya kembali kepada Ahmad. Sehingga untuk mengetahuinya gimana? Ya diteliti. Cara menelitinya ya dibuka kitab-kitab sirah. Dilihat kitab-kitab misalnya Jarh wa Ta'dil atau kitab-kitab rijal. Dilihat di situ. Apakah misalnya kakeknya Ahmad langsung itu adalah seorang perawi, sezaman nggak kira-kira mereka? Atau misalnya Ahmad dengan buyutnya itu sezaman nggak? Kalau sezaman, oh berarti masih ada kemungkinan. Kalau ternyata nggak sezaman, berarti udah tereliminasi itu kemungkinannya. Kalau sezaman, ada kemungkinan. Dilihat buyutnya perawi nggak, sama-sama perawi hadis. Oh sama-sama perawi hadis ya. Terus diteliti sampai nanti sampai pada kesimpulan domirnya ini kembali kepada Ahmad atau bapaknya Ahmad. Oke. Ya. Berarti kita bahas bukan masalah nama hadisnya, bahas domir itu. Ya, ini bahas domirnya aja. Tapi yang al-akabir anil asogir itu ya nama riwayat akabir anil asogir. Tapi khusus ibarat ini ya. Bukan domir. Khusus ibarat ini hanya bahas domirnya aja. Kemudian wa in ishtaraka ithnani an syaikhin wa taqaddama mautu ahadihima fahuwa as-sabiqu wal lahiq. Ini nama hadis. Ketika ada seorang perawi atau ishtaraka ithnani an syaikhin, ada dua orang punya guru yang sama. Ishtaraka ithnani berserikat atau bersama-sama, ithnani dua orang perawi an syaikhin dari guru yang sama. Wa taqaddama mautu ahadihima, salah satu dari keduanya kemudian lebih dulu mati. Fahuwas sabiq wal lahiq, maka itu disebut sabiq dan lahiq. Sabiq itu artinya lebih dulu, lahiq itu artinya belakangan. Kenapa ini penting? Kenapa ini menjadi penting? Karena dengan mengetahui sabiq dan lahiq, kita bisa tahu nanti macam-macam tobakoh. Karena ternyata pernah ditemukan ada jarak kematian seorang murid. Jadi murid yang sabiq dengan yang lahiq itu jaraknya 150 tahun. Jadi ini rekor terlama yang ditemui Hafidz Ibnu Hajar ya. Beliau mengatakan, wa dzalika annal Hafidz As-Silafi sami'a minhu Abu Ali Al-Baradani ahadu masyayikhi haditsan wa rawa anhu wa mata ala ra'sil 500. Thumma kana akhiru ashabi Silafi bis sama' sibtuhu Abul Qasim Abdurrahman bin Maki wa kanat wafatuhu sanah 50 wa 600. Jadi ada seorang perawi namanya Al-Hafidz As-Silafi. Ini seorang ulama hadis besar. Punya murid namanya Abu Ali Al-Bardani. Abu Ali Al-Bardani ini kemudian wafat di
penghujung tahun 500 Hijriah. Wafat di ujung tahun 500 Hijriah, berarti udah masuk tahun 600-an. Kemudian pada penghujung 500, bentar. Ala rosi khamsimiah, awal tahun 500 Hijriah. Wafatnya awal tahun 500 Hijriah, kemudian si Hafidz As-Silafi ini punya murid cucunya sendiri. Yang nanti cucunya ini wafatnya tahun 650 Hijriah. Berarti jaraknya 100 tahun, 150 tahun. Bisa dipahami? Bisa kebayang kan? Jadi Hafidz As-Silafi punya murid pertama namanya Abu Ali Al-Bardani, wafatnya 500 Hijriah. Terus ada murid terakhir dari As-Silafi, cucunya sendiri, wafatnya tahun 650-an Hijriah. Berarti nanti kita bisa membayangkan, kan kadang karena begini, dalam beberapa hadis dalam kitab-kitab rijal itu supaya mudah untuk mengetahui era satu perawi begitu ya, untuk mengetahui ini eranya siapa, tobakot keberapa, tobakot pertama, kedua, ketiga, itu kita pakai jarak 100 tahun. Misalnya eranya sahabat 100 tahun, nanti setelah 100 tahun era tabi'in, 100 tahun kemudian eranya tabi'in, itu untuk mempermudah aja. Walaupun nanti akan ada pengecualian di mana ada orang-orang yang umurnya lebih dari 100 tahun sehingga dia hidup di 2 abad. Nanti muridnya akhirnya apa? Muridnya punya lebih muridnya ini nanti jadi punya sanad ali yang lebih tinggi. Misalnya kayak begini. Ya kayak cucunya ini kan. Cucunya As-Silafi ini namanya Abul Qasim Abdurrahman bin Al-Makki, wafatnya tahun 650-an. Ini murid terakhir dari As-Silafi. Jadi kalau ada orang mau dapat riwayat yang ali, berarti dia nyarinya ke Hafidz As-Silafi. Cucunya Hafidz As-Silafi, murid terakhirnya. Kenapa? Karena di era 150 tahun setelah wafatnya murid pertama Abu Ali Al-Bardani, itu yang sudah jadi masya-masya besar, itu sudah cucu muridnya sudah cucu muridnya. Jadi sanadnya udah loncat 2, lewat 2 orang. Umumnya. Kalau mau dapat sanad lewat 2 orang. Misalnya begini loh. Sekarang supaya mudah gambaran. Ada sanad tertinggi katakanlah di Mesir sini adalah Syekh Ali Jum'ah, misal. Dan kalau kita lihat emang betul. Misalnya kalau kita lihat ulama-ulama yang relatif muda ya, itu mesti syaratnya nanti ke Syekh Ali Jum'ah. Syekh Yusri aja ke Syekh Ali Jum'ah kan. Syekh Yusri ke Syekh Ali Jum'ah, terus walaupun Syekh Yusri punya sih yang langsung ke Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari ada. Tapi kebanyakan sanad beliau memang dari Syekh Ali Jum'ah. Syekh siapa jenis? Hisam Kamil, itu dari Syekh Ali Jum'ah juga. Rata-rata dari Syekh Ali Jum'ah. Padahal Syekh Ali Jum'ah masih hidup. Sehingga nanti akan ada satu masa misalnya 50 tahun ke depan. 50 tahun ke depan katakanlah Syekh Ali Jum'ah sudah wafat. Ya, kita doakan umur panjang beliau. Tapi misalnya 50 tahun ke depan Syekh Ali Jum'ah sudah wafat. Berarti nanti akan ada 100 tahun ke depan. Kita langsung ke 100 tahun atau 150 tahun ke depan. Itu nanti kan Syekh Hisam Kamil barangkali juga udah wafat. Terus yang ada murid-muridnya Syekh Hisam Kamil, kita ini misalnya yang jadi guru misalnya 150 tahun loh. Jadi Rio jadi guru kan tua kan. Udah tua. Dia dapat riwayatnya dari Syekh Hisam Kamil dari Syekh Ali Jum'ah. Nanti muridnya Rio ini kalau mau ke Syekh Ali Jum'ah lewat 2 orang. Padahal ternyata ada barangkali dalam rentang waktu itu Syekh Ali Jum'ah punya murid terakhir yang ketika itu beliau ajarkan dapat sanad ketika masih muda begitu, yang sekarang masih hidup. Sehingga nanti kalau orang mau nyari sanad Ali datangnya ke dia. Bisa dipahami ya? Nah, ya kayak gitu. Yang sabik tentu saja yang wafat duluan, yang lahik yang wafat belakangan. Jadi kalau dalam contoh tadi Abu Ali Al-Bardani itu menjadi sabik, Abul Qasim itu menjadi lahik. Abul Qasim cucunya tadi yang wafat terakhir itu jadi lahik. Kalau dalam contoh kita tadi berarti yang sabik, misalnya sabik adalah kan kita tadi pakai contohnya ini siapa? Syekh Hisam Kamil. Sama satu lagi kita bayangkan ada murid langsungnya Syekh Ali Jum'ah yang masih muda kan. Syekh Hisam Kamil sudah wafat, berarti sabiknya Syekh Hisam Kamil, lahiknya nanti yang terakhir wafat itu ya. Nah, murid yang terakhir itu. Oke. Kemudian hawa sabik wal lahik. Wa in rawa 'an itsnaini muttafiqai al-ismi wa lam yatamayyaza fa bi ikhtisasihi bi ahadihima yatabayyanu al-muhmal.
ketika ada seorang perawi meriwayatkan anitsnaini dari dua orang muttafiqail ismi yang namanya sama, walam yatamayyaza dan tidak bisa dibedakan, maka bagaimana? Fa bi ikhtisasihi bi ahadihima yatabayyanul muhmal. Maka dengan kekhususan yang dimiliki oleh salah satunya, yatabayyanul muhmal, menjadi jelas perawi yang muhmal. Artinya, misal ada seorang perawi punya guru, kebetulan gurunya namanya sama-sama Ahmad. Ada seorang perawi punya guru, dua gurunya ini namanya sama-sama Ahmad. Kemudian ketika perawi ini meriwayatkan, dia mengatakan sami'tu Ahmad yaqul. Dia tidak mengatakan Ahmad siapa. Padahal gurunya yang namanya Ahmad itu ada lebih dari satu, ada dua atau ada tiga dan seterusnya. Lah kalau tidak dijelaskan dan tidak bisa dibedakan, ini nanti jadi perawi muhmal. Muhmal itu gimana? Sebetulnya perawinya kita tahu ini mesti gurunya beliau, tapi kita nggak tahu ini guru Ahmad yang mana. Ahmad ada banyak. Kalau semuanya thiqah nggak ada soal. Kalau semuanya thiqah, guru dia yang namanya Ahmad semuanya thiqah, tidak ada soal. Yang menjadi soal ketika gurunya yang namanya Ahmad ternyata ada yang dhaif. Sehingga perlu dikaji, ini Ahmad yang mana? Ini Ahmad yang thiqah atau Ahmad yang, kalau di sini yang paling banyak siapa namanya? Zaki. Zaki kan banyak namanya kan? Zaki, ada Zaki Jelani, ada Zaki siapa? Muzaki, ada Zaki ente kan? Ada 3 orang namanya Zaki. Misalnya suatu saat ini orang-orang namanya Zaki ini jadi ulama besar semua ya misalnya. Kemudian punya murid satu orang murid namanya Zaid begitu misalnya, berguru kepada 3 orang Zaki. Terus dia mengatakan sami itu Zaki yaqul, aku mendengar Zaki mengatakan. Nggak jelas ini Zaki yang mana, Zaki Jailani atau Zaki yang lain. Nah, dan ternyata ada yang sahih, ada yang dhaif misalnya. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Nah, ini kan jadi satu soal. Maka diteliti. Cara nelitinya gimana? Di antara cara nelitinya di sini beliau mengatakan fa bi ikhtisasihi bi ahadihima, dengan kekhususan atau sifat-sifat spesifik yang dimiliki salah satunya. Contoh, misal dilihat ke gurunya Zaki itu siapa? Zaid dari Zaki dari gurunya. Nah, dilihat gurunya Zaki ini siapa? Misalnya gurunya Zaki adalah Abdullah. Pertanyaannya, dari 3 orang Zaki yang berguru kepada Abdullah siapa? Kalau ternyata yang berguru kepada Abdullah cuma satu, ya berarti cuma Zaki itu aja. Mudah saja kan? Zaki an Syekh Hisham Kamil. Oh, ternyata yang dulu di Mesir yang pernah ngaji ikut jalasahnya Syekh Hisham Kamil cuman Zaki siapa nama? Zaki Adiatma Zaki misalnya. Zaki Adiatma. Selainnya nggak pernah, ya sudah selesai, berarti yang dimaksud Zaki yang ini. Itu ikhtisas. Jadi terus nanti dilihat lagi gurunya siapa? Nggak bisa. Kalau udah gurunya, cara ngelihatnya yang lain. Misalnya dilihat nisbatnya, misalnya kalau ada nisbatnya. Kalau ternyata nggak ada, ya maka bukan satu-satunya cara. Fa bi ikhtisasi bi ahadihima yatabayyanul muhmal. Berarti kalau misalnya tidak ada kekhususan, nanti perawi itu menjadi perawi yang muhmal. Dan perawi yang muhmal itu, kata Imam Ibnu Hajar, kalau nggak bisa dibedakan dan ada yang dhaif, maka hadisnya sementara tawakuf, tidak bisa dipakai. Wa in jahada asy-syaikhu marwiyahu jazman rudda. Kalau ada seorang syekh menolak atau mengingkari riwayatnya yang pernah ia riwayatkan kepada muridnya jazman secara sharih, rudda, maka ditolak. Ada seorang guru meriwayatkan kepada seorang murid, lama kemudian muridnya punya murid lagi. Ternyata gurunya ini masih hidup. Akhirnya muridnya ini cross check atau verifikasi ke gurunya. Bisa apa enggak? A punya murid B, B punya murid C. A, B, C ini semua masih hidup. Muridnya si B yaitu si C tanya kepada A, "Syekh, jenengan punya murid B?" "Iya, betul." "Si B ini meriwayatkan kepada saya hadis ini. Betul enggak ini?" "Oh, enggak, saya enggak pernah meriwayatkan hadis ini." Bohong dia. Misalnya gurunya bilang begitu. Dan itu pernah terjadi. Jadi gurunya bilang, enggak. Jadi bilang ke cucu muridnya, cucu muridnya, bilang ke cucu muridnya, "Enggak, saya enggak pernah meriwayatkan kepada murid saya B hadis ini." Maka rudda, riwayatnya ditolak. Itu kalau syekhnya ini menolak bil jazim, dengan kepastian atau dengan kata-kata yang jazim. Jazim itu artinya
tidak apa ya? Tidak ngambang. Tidak apa? Tidak ngambang. Jadi dia mengatakan enggak, keliru, atau langsung misalnya di sini Syekh Ibnu Hajar mengatakan dalam Nuzhah Nuzhah, contohnya ka'iyakula kadzaba alayya, bohong dia atas nama saya. Marwa itu hadza, aku nggak pernah meriwayatkan hadis yang seperti ini, itu jazm itu namanya. Maka ruddah, hadisnya ditolak. Ta'arud, karena terjadi ta'arud. Ini kalau dengan catatan dua-duanya thiqah loh ya, dua-duanya thiqah. Terjadi ta'arud baina thiqatain. Ada dua orang thiqah, guru dan murid, sama-sama mengatakan, yang satu mengatakan dia meriwayatkan kepadaku, yang satu mengatakan aku tidak meriwayatkan kepadanya. Dua orang thiqah ta'arud, maka yang dimenangkan yang asal, yang gurunya. Karena kalau asalnya nolak, ya sudah, selesai. Dimenangkan gurunya. Tapi kalau misalnya itu wa in kana juhduhu ihtimalan, kalau penolakannya itu ihtimal, ihtimalan, penolakannya itu secara ihtimal, kayaknya nggak pernah deh saya meriwayatkan dari dia, saya meriwayatkan kepada dia, misalnya gitu. Atau ma'adzkuru hadza, saya nggak ingat, lupa saya, kayaknya enggak. La arifuhu, saya nggak tahu. Maka bagaimana? Qubila dzalikal hadits fil ashah, menurut pendapat yang ashah, hadis tersebut tetap diterima. Kenapa? Karena yang satu jazim, si muridnya mengatakan, "Loh, saya betul-betul dapat riwayat dari guru saya." Setelah di cross check sama muridnya, dia mengatakan apa? "Loh, saya lupa saya." Lah yang satu mengatakan pasti, yang satu mengatakan lupa, maka yang dimenangkan yang pasti. Dimenangkan yang pasti. Dan ini pernah terjadi dalam kasusnya Suhail bin Abi Shaleh. Suhail bin Abi Shaleh meriwayatkan dari ayahnya, yaitu Abi Shaleh, dari Abu Hurairah. Kemudian si Abi Shaleh ini punya murid namanya Robi'ah. Robi'ah punya murid namanya Abdul Aziz. Kebetulan jadi ada Suhail, ada Robi'ah, ada Abdul Aziz. Abdul Aziz, Robi'ah, Suhail, tiga-tiganya masih hidup. Si Abdul Aziz cross check kepada Suhail. Syekh Suhail, pernah nggak jenengan meriwayatkan hadis kepada Robi'ah? Hadisnya ini. Dan masa iya betul? Dia bilang gitu. Iya Syekh Robi'ah bilang gitu. Waduh, lupa saya. Coba tanya lagi, betul nggak? Di cross check, iya betul. Saya dengar langsung, saya punya catatannya. Nah, karena Syekh Suhail ini lupa, maka akhirnya Syekh Suhail setiap kali meriwayatkan hadis tersebut, dia mengatakan, fakana Suhail ba'da dzalik yaqul haddatsani Robi'ah anni haddatsuhu an abihi bihi. Jadi Robi'ah mengatakan kepadaku, dulu saya pernah meriwayatkan hadis ini kepadanya dari bapakku, dari Abu Hurairah. Jadi saya meriwayatkan ini. Jadi karena beliau lupa apakah beliau punya riwayat itu atau enggak, dan diingatkan oleh cucu muridnya itu bahwa beliau pernah meriwayatkan kepada muridnya namanya Robi'ah. Setiap kali hendak meriwayatkan, dia mengatakan, dia enggak langsung bilang saya dari ayahku dari Abu Hurairah, tapi dia bilang saya diingatkan oleh Robi'ah, katanya Robi'ah pernah saya riwayatkan hadis dari aku, riwayat dari aku, dari bapakku, dari Abu Hurairah. Pentingnya kalau jadi seorang guru yang lupaan, repot ya. Kalau lupa repot, apalagi nggak punya catatan. Pentingnya nulis. Jadi kalau kamu nggak terlalu ahli mikir, nggak terlalu ahli apalan, yang penting punya tulisan. Dari sini Imam Ad-Daruqutni menulis kitab namanya Man Haddatsa wa Nasiya. Orang yang meriwayatkan hadis terus lupa. Ada kitabnya tuh, ditulis sama Imam Ad-Daruqutni. Judulnya Man Haddatsa wa Nasiya. Seorang perawi yang meriwayatkan hadis wa nasiya, kemudian dia lupa. Mas, ya. Nukhbah wa in jahada langsung marwiyah bukan Mas Syekh. Mana? Gimana? Apa yang ngomong wa in jahada syaikhu. Marwiyahu. Wa in jahada marwiyahu. Oh langsung. Betul. Bukan wa jahada syekh. Nang nukhbah kan? Iya. Oh, di nuskhamu enak Syekh. Kene. Tapi di nuskha saya ada. Berarti beda tahqiqan aja. Wa in jahada asy-syaikhu marwiyahu. Saya punya dua nuskha soalnya. Di laptop saya ini saya punya dua nuskha, yang satu yang saya kirim ke grup itu, yang satu lagi sama nuzahnya. Jadi nukhbah plus nuzah. Kalau yang di nukhbah plus nuzah ini memang nggak ada kata-kata syekhnya. Syekhnya ini di luar tanda kurung, paham nggak? Jadi kalau dalam tanda kurung itu berarti matan, di luar tanda kurung itu berarti syarah nukhbah. Syarah nukhbah berarti nuzah. Di sini kata-kata syekhnya itu masuk ke dalam nuzahnya, bukan nukhbahnya. Tapi di matan yang
Di matan yang saya kirim ke grup itu ada, iya betul ada syekhnya. Ya, wa in jahada asy-syaikhu marwiyahu. Nggih. Nggih. Awih tim udah tadi ya. Wa in jahada asy-syaikhu marwiyahu jazman rudda. Kalau nolaknya itu secara jazim ditolak, tapi kalau ihtimalan kemungkinan kubila fil asah diterima menurut pendapat yang asah. Wa fihi, dan dalam persoalan ini man haddatsa wa nasiya, ada kitab yang spesifik ditulis judulnya Man Haddatsa wa Nasiya, miliknya Imam Ad-Daruqutni. Kemudian wa in ittafaqa Allahu Akbar. Wa in ittafaqa ar-ruwah fi siyaghil adai au ghairiha minal halati fahuwal musalsal. Lagi-lagi ini masih membahas sanad. Ya ada matannya juga. Kalau musalsal kan ada fi sanad au fil matan. Ittafaqo ar-ruwah, ada kelompok perawi sepakat atau punya kesamaan fi siyaghil ada dalam menyampaikan sighat ada. Misal perawi A B C D semuanya mengucapkan sami itu semua. Siyaghul ada, kan siyaghul ada banyak. Haddatsana, akhbarona, atau haddatsani, akhbaroni, sami'tu, sami'na, qara'tu, ana asma, atau quri'a wa ana asma, qara'tu, dan seterusnya. Ada banyak tuh siyaghul ada. Kalau misalnya ada seorang perawi dari gurunya, semuanya pakai sami itu semua, itu berarti musalsal bisami'tu. Musalsal bisami'tu. Musalsal dengan lafadz sami itu, dan itu jarang sekali. Karena kalau misalnya kalian baca kutubus sittah aja lah, itu kalian akan mesti menemukan dalam satu riwayat mesti yang satu sami itu nanti ada akhbarona, nanti tiba-tiba ada an misalnya. Jadi jarang sekali ada satu riwayat utuh begitu yang dari awal sampai ujung sami itu atau haddatsana semua. Nanti ada haddasana, ada haddatsani, dan itu beda loh. Haddasana dengan haddatsani beda, jangan disamakan. Loh ini ada yang penting kan haddasa, loh beda. Haddasana dengan ni itu beda. Ini yang dimaksud di sini ittafaqo itu semuanya, sami itu. Nanti kalau sami'na udah beda lagi. Sami itu dengan sami'na beda lagi. Oke. Wa ini ittafaqo ar-ruwah fi siyaghil ada au ghairiha minal halat, atau samanya itu dari halal lain, minal halat berupa keadaan-keadaan. Nah, keadaan ini ada banyak. Ada keadaan qauli, ada keadaan fi'li, atau qauli dan fi'li ma'an. Saya pernah terangkan ketika membahas Baikuniyah itu, musalsal saya jelaskan lumayan rinci. Tapi di sini beliau nggak jelaskan rinci. Jadi di antara musalsal itu kan ada yang musalsal bil halat al-qauliyah, ada halat fi'liyah atau qauli wal fi'li ma'an. Misalnya halat qauli itu begini. Sami'tu fulanan yaqul asyhadu billahi laqad haddatsani fulan. Jadi ada kata-kata asyhadu billah, aku bersaksi kepada Allah, laqad haddatsani fulan. Sungguh telah memberatkan kepada aku fulan. Nanti gurunya juga mengatakan demikian. Asyhadu billah laqad haddatsani fulan wa qala fulan asyhadu billah laqad haddatsani fulan sampai ujung riwayat. Nah, itu berarti musalsal bil ishad. Itu halat qauliyah. Atau fi'liyah, halat fi'liyah misalnya dakhalna ala fulan fa'at'imna tamron ila akhirih. Misalnya saya masuk ke rumahnya fulan, kemudian saya dijamu oleh kurma. Setelah saya dijamu kurma, dia mengatakan kepadaku hadis ini. Nanti gurunya juga sama. Ketika saya meriwayatkan hadis ini dari guru saya masuk ke rumahnya, kemudian guru saya menjamu saya kurma, kemudian meriwayatkan hadis ini dan seterusnya. Dan ini dikenal dengan musalsal bil aswadain atau musalsal bid diyafah alal aswadain. Musalsal menjamu tamu bil aswadain dengan dua aswad. Dua aswad di sini maksudnya adalah aswad bukan batu ya. Aswad di sini maksudnya adalah kurma dan air putih. Dan dulu guru saya pernah juga musalsal begitu, ngasih musalsal. Jadi kita murid-murid disuruh datang ke rumahnya, terus kita dijamu sama dijamu sama kurma dan air putih. Lupa, yang jelas guzam ya. Tapi aswad ini air putih, nggak harus zam-zam. Yang penting air putih. Kalau emang kebetulan ada zam-zam ya bagus. Jadi musalsal bil aswadin, dikumpulkan berapa ratus orang begitu. Nah sebelumnya kita udah disiapkan kurma satu-satu. Nah nanti guru saya bilang dulu saya
dari guru saya demikian juga, dari gurunya demikian juga, kita datang ke majelisnya atau ke rumahnya atau kemana, terus kita dijamu oleh aswadain, air putih sama kurma. Air putih dibilang aswad itu. Wallahu a'lam, itu dari Sayyidina Ali yang bilang begitu. Kamu menolak? Apa? Nah, yang jadi masalah isi hadisnya. Isi hadisnya ini maudhu sebetulnya. Makanya dulu kita waktu musalsal bil aswadain tidak disertakan hadisnya, sanadnya aja. Kita tabarruk bil bil musalsalnya aja. Kita nggak dikasih riwayatnya. Riwayatnya itu maudhu. Riwayatnya bunyinya begini. Nabi bersabda, barang siapa, jadi Sayyidina Ali datang ke rumah Nabi, kemudian itu kan musalsalnya sampai ke Sayyidina Ali. Datang ke rumah Nabi, kemudian Nabi menjamu beliau dengan kurma dan air putih. Kemudian Nabi bersabda, man adhafa musliman faka'an nama adhafa Adam. Barang siapa yang menjamu seorang muslim seolah-olah dia menjamu Nabi Adam. Wa man adhafa muslimaini faka'an nama adhafa Adam wa Hawa. Barang siapa menjamu dua orang muslim, menjamu Adam dan Hawa. Tiga orang muslim seperti menjamu, saya lupa seluruh muslim atau seluruh manusia itu gimana, atau enggak bahkan seperti menjamu malaikat Jibril, nanti malaikat Mikail dan seterusnya gitu-gitu. Itu kan jelas ciri-ciri hadis maudhu itu kayak gitu. Pokoknya amalan sederhana tapi pahalanya luar biasa. Lu menjamu Nabi loh, kamu jamu satu orang muslim. Misalnya ada Zidan datang ke kamar saya kasih kurma gitu kan. Ada, saya punya kurma dan nanti datang ke tempat saya kasih musalsalnya. Apa namanya? Di kamar saya ada kurma itu, udah agak dirubung semut tapi. Terus saya seolah-olah jamu Zidan kayak jamu Nabi lo kan, ngeri. Jamu Zidan loh kayak jamu Nabi, ini kan berlebihan. Makanya dulu kita cuma dikasih tabaruk bil musalsalnya aja, tapi nggak dikasih riwayatnya, karena riwayatnya itu maudhu. Kalau nggak bersih tabaruk, kenapa? nggak jadi. Itu satu kerepotan sendiri itu. Kan tabaruknya ini masalahnya. Bukan masalahnya. Riwayatnya maudhu. Matannya itu maudhu. Diindikasi maudhu sebetulnya. Belum ada yang mengatakan ini jelas maudhu, belum. Tapi diindikasi maudhu. Dari sisi ciri-ciri hadis maudhu itu adalah riwayat amalan sederhana tapi pahalanya bombastis. Itu diantara ciri-ciri hadis maudhu. Bertentangan dengan hadis sahih yang lain atau bertentangan dengan ayat Quran yang shareh. Nas Quran hadis yang shareh. Tapi ini masih ciri-ciri indikasi. Jadi kita mengindikasi matanya maudhu. Kenapa kok riwayat ini masih berlaku? Karena riwayat ini sejak zaman ulama dulu, dan kita punya sanad sampai saya lupa itu atau Imam Ibnu Hajar malahan ya, atau Syekh Zakaria Al-Ansori. Dan Syekh Zakaria Al-Ansori kan muridnya Ibnu Hajar juga, saya lupa. Intinya dari ulama-ulama besar. Ternyata ulama besar zaman dulu juga sama. Ketika mereka meriwayatkan musalsal ini, mereka cuma pengen tabaruk sama musalsalnya karena dulu pernah diriwayatkan para guru-gurunya juga. Jadi mereka cuma pengen musalsalnya aja. Kalaupun toh ternyata riwayatnya itu dhaif, ada kok riwayat lain di mana Sayyidina Ali datang ke rumah Nabi, dijamu sama Nabi air dan kurma, walaupun nggak nyampaikan hadis man adhafa musliman faka'an nama adhafa Adam, nggak ada hadis itu, cuman jamu aja lah. Kita pengen tabaruk aja, entah ini nanti sembungnya gimana kita nggak tahu, tapi yang jelas kita cuman pengen tabaruk bil musalsalnya saja, tidak dengan isi hadisnya, karena riwayatnya itu diindikasi maudhu. Wallahu a'lam. Atau misalnya qauli dan fi'li. Qauli dan fi'li. Nah, qauli dan fi'li misalnya contoh haddatsani fulan wa huwa akhidun bi lihyatihi qala amantu bil qadar. Kalau ini hadisnya masyhur ya, masyhur dalam arti bukan masyhur dalam arti mustalah hadis, tapi masyhur di kalangan orang yang ngerti hadis musalsal, dan memang begitu. Jadi ada seorang perawi megang jenggotnya murid terus dibilang amantu bil qadar, terus wa suqul hadis. Saya lupa dulu Nabi seperti ini kepada sahabat siapa, saya lupa. Tapi saya belum punya musalsal yang seperti ini. Kemudian ya itu tadi. Nah, ada juga musalsal bil awaliyat. Ini musalsal yang paling masyhur, musalsal bil awaliyat. Musalsal bil awal itu apa? Itu masuknya nanti kalau menurut Imam Ibnu Hajar wa huwa min wa qad yaqau at-tasalsul fi mu'dhamil isnad ka haditsil musalsal bil awaliyah. Oh iya, musalsal fi bil qauli ini ya. Musalsal bil halat al qauliyah ini masuknya.
mu'dhamul isnad, tidak semua isnad. Hadis musalsal bil awaliyah itu musalsal seorang murid mengatakan awwalu haditsin sami'tu an syaikhi. Hadis pertama yang saya dengar dari guru saya adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Itu hadisnya masyhur sekali, musalsalnya masyhur dan sampai sekarang orang Wahabi pun pakai musalsal itu. Meriwayatkan hadis musalsal itu semuanya. Dan saya punya banyak, saya musalsal bil awaliyah banyak sekali. Setiap ketemu ulama terus ya ini emang tradisi ulama ya. Saya kalau misalnya ziarah ulama siapa begitu ya. Nanti kalau minta sanad, Syekh minta tabaruk sanad, mesti musalsal bil awaliyah. Musalsal bil awaliyah. Lah banyak yang mengira musalsal bil awaliyah itu sampai ujung sanad itu sampai sahabat, padahal enggak. Musalsal bil awaliyah itu cuman sampai Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini seorang tabi'in. Jadi dulu ketika seorang sahabat dapat dari Nabi itu tidak menggunakan sigot awwalu hadisin sami'tu an Rasulullah, enggak. Jadi kata-kata itu bermuaranya atau awalnya dari Syekh Sufyan bin Uyainah. Makanya beliau mengatakan, Ibnu Hajar mengatakan waman rawahu musalsalan ila muntahahu faqad wahima. Orang yang meriwayatkan musalsal ini sampai ujung sampai sahabat, wah, itu jelas keliru dia. Lah banyak yang bingung, musalsal bil awaliyah itu gimana? Hadis pertama yang saya dengar dari guru saya. Maksudnya gimana itu? Itu ada, jadi ada awaliyah di sini ada dua. Ada awaliyah betul-betul awaliyah yang betul-betul awal atau awaliyah nisbi. Jadi ada awaliyah qat'i, ada nisbi. Hakiki atau nisbi begitu. Yang hakiki misalnya gimana? Dia memang betul-betul pertama kali berjumpa dengan gurunya tersebut dan nggak pernah dengar hadis apapun dari gurunya kecuali hadis ini. Itu berarti awaliyah yang hakiki. Jadi dia ya pas atau cocok lah kalau mengatakan awwalu hadisin sami'tu an syaikhi ar-rahimun yarhamuhumur rahman ila akhir. Tapi ada awali nisbi. Awali nisbi itu misalnya ini gurunya udah lama nih. Sejak pertama kali bertemu yang disampaikan bukan musalsal bil awaliyah. Udah banyak hadis yang disampaikan. Tapi ketika dia pengen mendapat musalsal bil awaliyah dari gurunya ini, maka caranya gimana? Pakai awal nisbi. Awal nisbi itu gimana? Jadi dia bikin satu majelis khusus begitu. Nah, nanti awwalu hadisin fi hadzal majlis sami'tu an syaikhi adalah hadis ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Di majelis ini hadis pertama yang saya dengar dari guru saya adalah dan seterusnya. Atau misalnya yang paling mudah itu nisbinya itu nisbi yang lain. Nisbi min haitsu makan atau min haitsu apa begitu. Jadi misalnya kita udah lama di Mesir, udah lama misalnya, dan banyak hadis musalsal bil awal itu banyak diriwayatkan di akhir malan. Di masyaykhnya di akhir baru nyampaikan, baru ngasih sanad musalsal bil awaliyah. Tabarruk musalsal itu biasanya di akhir. Dan itu biasanya pakai nisbi tempat. Jadi awal hadis yang saya dengar dari guru saya di Mesir, di tempat ini, di Mesir ini, hadis musalsal pertama yang saya dengar di Mesir ini adalah hadis musalsal bil awaliyah dari Syekh Fulan. Bisa dipahami enggak? Nah, itu namanya awaliyah nisbiyah. Wallahu a'lam. Nggih. Kemudian siyahul ada. Yang penting ada awalnya, Bang. Gimana? Yang penting Ya. ada awal. Entah awalnya hakiki atau nisbi. Yang penting ada awal-awalnya. Wasiyahul ada. Nah, ini penting. Tapi mudah, maksudnya bukan mudah ya. Yang disebutkan beliau di sini emang cuman apa istilahnya? Cuman permukaannya aja. Tapi pembahasan sesungguhnya panjang, mendalam. Dan ya begitulah. Karena di sini kitab matan, jadi kita bahas permukaannya aja, nggak perlu dalam-dalam. Cepat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Siyagul ada atau macam-macam sigot, bentuk ucapan seorang perawi atau seorang murid menyampaikan riwayat dari gurunya. Pakai sami itu atau pakai hadasani, pakai akhbaroni. Sami itu aku mendengar, hadasani telah meriwayatkan kepadaku dan seterusnya. Dan ini menjadi semacam kode begitu, dalam tanda petik kode bahwa riwayat ini mutasil, riwayat ini munqati dan seterusnya. Wasiyagul ada sigot ada sami itu wa haddatsani. Thumma akhbaroni wa qara'tu alaih. Ada akhbaroni qara'tu alaih. Thumma quri'a alaih wa ana asma'. Thumma amba'ani, thumma nawalani, thumma syafahani, thumma kataba alayya, thumma an wa nahwuha. Ada 8.
Pertama, tingkatan pertama sami'tu wa haddatsani. Tingkatan kedua akhbaroni wa qara'tu alaih. Tingkatan ketiga quri'a alaihi wa ana asma'. Tingkatan keempat amba'ani. 5 nawalani. 6 syafahani. 7 kataba ilayya. 8 dan seterusnya an. Mu'an'an atau mu'an'an dan seterusnya, atau langsung kola begitu aja. Fal awwalani, 2 sigot yang pertama, yakni sami'tu dan haddatsani. Untuk apa? Untuk siapa? Liman sami'a wahdahu min lafdhi syekh. Untuk orang yang mendengar langsung dan secara privat min lafdhi syekh, dari ucapan seorang syekh. Berarti sami'tu, aku mendengar secara privat, secara pribadi langsung 2 orang antara aku dan guru saya. Itu sami'tu. Atau haddatsani. Sami'tu dan haddatsani ketika ada seorang murid hanya berdua dengan gurunya dan dia dengar langsung. Fa in jama'a fa ma'a ghairihi. Tapi kalau dhamirnya dijamakkan berarti apa? Mutakallim ma'al ghair berarti apa? Fa ma'a ghairi berarti bersama dengan yang lain. Berarti sami'na atau haddatsana. Wa awwaluha, yang pertama, asrahuha wa arfa'uha fil imla. Yang pertama yakni berarti sami'tu, bukan yang sami'na, itu paling sharih, paling tinggi fil imla, derajat imla. Derajat penyampaian seorang guru kepada murid itu ya memang yang privat. Memang ngaji privat itu lebih apa ya? Lebih tinggi levelnya daripada ngaji umum. Jadi kalau ngaji langsung ratusan orang itu ya mesti nanti ada yang ngantuk-ngantuk, mesti ada yang nggak jelas. Tapi kalau privat cuman 2 orang gitu kan. Siang-siang habis duhur gitu kan. Itu kan privat itu. Siang-siang. Bisa dipahami. Kemudian guyon. Istrinya orang. Okay. Kemudian nggak ada yang bahas ke situ. Okay. Kemudian fal awalan mana? Wa awwaluha asrahuha wa arfa'uha fil imla. Jadi yang pertama itu yang sami'tu wa haddatsani itu paling tinggi dalam derajat imla. Wa tsalits war rabi'. Yang ketiga dan yang keempat. Berarti akhbaroni qara'tu alaih. Akhbaroni dan qara'tu alaih. Itu apa? Liman qara'a bi nafsihi. Untuk orang yang membaca bi nafsihi sendiri. Jadi ada seorang murid membaca di depan gurunya. Membaca apa? Di depan gurunya nyemak. Jadi sorogan, ngaji sorogan. Ngaji sorogan. Ini tentu saja menurut Imam Ibnu Hajar berada di bawahnya sami'tu. Jadi derajat paling tinggi kalau menurut Imam Ibnu Hajar itu sami'tu. Jadi guru yang menyampaikan, yang imla, murid yang dengar. Derajat kedua, murid yang membacakan teks dari gurunya nyemak, kemudian gurunya ngasih ijazah, biasanya begitu. Atau gurunya mengikrar, ya itu riwayat dari saya, farwihi anni, misalnya begitu. Akhbaroni? Hah? Yang kedua bukan akhbaroni? Enggak, ketiga. Awalan itu kan sami'tu dan haddatsani, 2 awal yang pertama. Terus tiba-tiba langsung tsalits. Berarti di sini awalan itu jadi awal, watsani, watsalits, warabi itu akhbaroni dan qara'tu alaih. Nah, apa namanya? Ini ditentang sama Imam Malik. Jadi Imam Malik nggak terima kalau dikatakan ngaji sorogan itu derajatnya atau kualitasnya lebih rendah. Beliau bahkan mengatakan kualitas tertinggi itu adalah sorogan, kata beliau. Sorogan itu muridnya yang baca kayak gini nih. Ini kan saya yang baca nih. Ini imla ini namanya. Jadi kalau menurut Ibnu Hajar ini lebih tinggi tingkatannya dibanding misalnya yang baca teksnya kalian, saya dengar terus nanti saya ikrar. Tapi kalau menurut Imam Malik, beliau enggak. Paling tinggi itu tetap murid yang baca, guru dengarkan, nanti baru gurunya. Karena nanti ada murid itu pertama murid kelihatan persiapan, dia berarti udah persiapan baca dan seterusnya. Dan nanti gurunya nyemak bacaan dari muridnya, dia bisa koreksi kalau ada keliru dan seterusnya. Jadi kalau menurut siapa namanya Imam Malik ini lebih tinggi. Tapi kalau menurut Imam Bukhari enggak, dua-duanya sama. Mau sorogan atau imla itu tingkat atau level kekuatan hadisnya itu sama. Wallahu a'lam. Jadi teksnya dari mana? Dari gurunya teksnya? Iya, dari gurunya. Jadi dia dikasih kitab gurunya atau dikasih kitab salinan gurunya, nanti dia baca begitu. Ini liman qara'a bi nafsihi. Jadi akhbaroni dan qara'tu alaih itu liman qara'a bi nafsihi kalau dia baca sendiri. Tapi fa in jama'a kayak tadi, kalau domirnya dibuat jamak, akhbarona qara'na alaih, itu berarti fahuwa kal khamis, derajatnya seperti yang kelima. Apa derajat yang kelima? Tsumma quri'a alaihi wa ana asma. Berarti yang baca temannya, yang dia cuman bagian mustami', bagian pendengar. Jadi dari ratusan orang begitu yang hadir, yang baca cuman 1-2, dia cuman kebagian dengar.
Itu nanti meriwayatkannya apa? Quri'a wa ana asma. Kal khamis. Wal imba amba'ana. Tapi kalau jamak, tapi dia yang baca, maksudnya yang 34 kan? Ya, maksudnya yang 34. Dia yang baca. Terus berarti bisa gini bang, ada kondisi misalnya sama-sama sikoh, yang satu koratu, yang satu samikna kuri'a alaihi wa ana asma. Ya. Sama-sama sikoh, tapi ternyata matanya sedikit beda, berarti dimenangkan Oh, yang jelas. yang koratu. Iya. Siyagul ada itu bisa menjadi pertimbangan dalam tarjih juga. Oke. Kemudian wal imba, sigot menggunakan imba yakni amba'ana. Bimaknal ikhbar, maknanya sama seperti ikhbar. Dan para ulama banyak menyamakan antara amba'ana dengan akhbarona itu sama, tidak dibedakan. Secara derajat sama, secara arti bahasa juga sama. Hanya saja illa fi urfil mutaakhirin. Tradisinya ulama-ulama mutaakhirin, berarti ulama-ulama selepas Imam Bukhari, mutaakhirin itu selepas tiga abad ketiga, abad keempat, kelima dan seterusnya, fahuwa lil ijazah ka'an. Biasanya amba'ana digunakan untuk ijazah seperti an, berarti dapat riwayat ijazah. Ini riwayat-riwayat saya ijazahkan kepadamu. Nanti muridnya ketika meriwayatkan kitab yang diijazahkan itu, meriwayatkannya pakai amba'ana. Dan itu derajatnya sama seperti an, rendah. Itu urufnya mutaakhirin. Wa an-anatul mu'asir, kemudian beliau membahas hukum an-anahnya hadis mu'an-an, yakni hadis yang diriwayatkan menggunakan sigot an dari al-mu'asir, orang yang sezaman. Maka bagaimana? Mahmulatun 'alas sama'i illa minal mudallis. Itu ada kemungkinan sama kecuali dari perawi mudallis. A meriwayatkan dari B, B meriwayatkan kepada C. A meriwayatkan kepada B, B meriwayatkan kepada C. Ketika C menyampaikan dari B, dia mengatakan pakai an. Kemudian ketika B, C meriwayatkan dari B pakai hadatsana, B dari C pakai an, dan itu sezaman. Itu sezaman. Maka bagaimana? Ada kemungkinan sama sebetulnya. Tapi kalau dia perawi mudallis, dan sudah pernah kita bahas perawi mudallis itu bagaimana dan apa hukum dia meriwayatkan pakai an, riwayatnya ditolak, tidak diterima. Dalam arti dianggap munqati'. Karena ada kemungkinan an itu tadlis, untuk menyembunyikan tadlisnya. Begitu. Wa qila yushtaratu thubutu liqa'iha walau marratan. Ada yang mengatakan walaupun dia bukan perawi mudallis, tapi kalau misalnya dia meriwayatkan pakai an, harus pernah dipastikan mereka berdua pernah bertemu. Sezaman saja nggak cukup, kan mu'asir itu sezaman artinya. Nah, mu'asir itu zaman, tapi kalau liqa itu lebih khusus daripada sezaman. Sezaman belum tentu liqa, belum tentu ketemu. Harus disyaratkan sudah dipastikan pernah ketemu. Walau marratan, meskipun cuma sekali. Kemudian wahwa al-mukhtar, dan ini pendapat yang dipilih termasuk oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Nuzhatun Nadhar. Wa atlaqu al-musyafahah fil ijazah al-mutalaffadz biha. Para ulama biasa menyebutkan musyafahah fil ijazah dalam ijazah. Syuf, perhatikan ya. Mulai dari amba'ana, musyafahah, mukatabah, munawalah, wijadah, wasiyah, iklam, ini semua nanti riwayatnya bisa diterima bisyartil ijazah, dengan syarat harus ada ijazahnya. Makanya Imam Nawawi dalam takrib, beliau memasukkan bab ini langsung dalam satu bab besar, yaitu ijazah. Dan Imam Ibnu Hajar di sini tidak membahas ijazah di Nukhbah ya. Di Nuzhah beliau membahas ijazah. Di sini beliau nggak bahas. Jadi sudah dimasukkan ke dalam subbab kecil ini, yaitu musyafahah, kemudian mukatabah, itu disyaratkan harus ada ijazah. Li'atlaqu al-musyafahah fil ijazah al-mutalaffadzi biha. Artinya kalau ada seorang syekh, ada seorang guru mengijazahkan kepada murid, saya ijazahkan riwayat saya kepadamu, dilafatkan seperti itu, maka nanti muridnya boleh meriwayatkan menggunakan lafaz syafahani, syaikhi. Nah, syafahani telah musyafahah. Musyafahah itu berdialog atau ngobrol langsung denganku, padahal riwayatnya menggunakan ijazah. Yang penting nggak boleh pakai hadatsana, sami itu apalagi akhbarona dan seterusnya. Wal mukatabah. Mukatabah. Kalau musyafah itu tadi apa? Ijazah yang dilapatkan. Kalau mukatabah itu ijazah yang ditulis. Fil ijazah al maktubiyah. Jadi ditulis. Aku ijazah, dan itu sering. Urufnya mutakhirin sering sekali. Jadi di akhir-akhir kitab biasanya saya misalnya beli kitabnya Syekh Isam Kamil, atau kitabnya siapa namanya? Ya, yang paling sering kan Syekh Isam Kamil itu ya.
Nanti habis talaki ngaji kitab beliau, nanti kita minta ijazah, ijazahnya minta kita tulis di kitab di akhir. Nah, di akhir kitab ditulis qad ajastu bla 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 hari ini jam sekian dan seterusnya. Di tempat ini dan seterusnya. Itu namanya mukatabah. Kemudian washtaratu fi sihhatil munawalah iktiranuha bil idzni bir riwayah. Munawalah itu apa? Munawalah itu seorang syekh ngasih kitab kepada murid. Nih, ada kitab. Saya kasih kitab ini ke kamu. Atau ini riwayat saya, silahkan kamu salin isinya. Misalnya begitu. Itu namanya munawalah. Boleh nggak cuman munawalah ada gurunya ngasih kitab, disuruh nyalin atau dikasih begitu. Terus nanti seolah-olah muridnya ini dapat riwayat dari gurunya, dia bisa meriwayatkan dari gurunya. Boleh nggak? Kata para ulama, ishtaratu fi sihhatil munawalah iktiranaha bil idzni bir riwayah. Para ulama mensyaratkan keabsahan riwayat munawalah itu iktiranaha harus disertai bil idzni bir riwayah, izin untuk meriwayatkan. Jadi gurunya mengatakan, nih saya kasih kitab ke kamu, saya izinkan kamu untuk meriwayatkan seluruh isi riwayat ini kepada saya, dari saya. Itu namanya izin bir riwayah. Lah kalau yang demikian disertai dengan ijazah dan saya ijazahkan semua yang ada di dalamnya, wahiyya arfa'u anwa'il ijazah, ini tingkatan ijazah yang paling tinggi. Nah, kalau ada ijazah model seperti ini, dikasih kitab plus dikasih ijazah, dikasih izin untuk meriwayatkan, itu berarti tingkatan ijazah yang paling tinggi. Kan rata-rata ijazah cuman ini, saya ijazahkan hadis ini atau riwayat ini kepada kalian, selesai. Sigot ada ini ya. Jadi tadi nawalani syekhi dan seterusnya dan seterusnya. Kalau mukatabah katabah alayya atau katabah ilayya gitu. Kan itu diizinkan meriwayatkan kembali, nggak bisa pakai ada tadi juga atau apa? Oh enggak, tetap enggak. Kalau hadis itu pernah didiktikan satu-satu atau dia baca di hadapan gurunya baru bisa. Tapi kalau tidak dibacakan, nggak pernah dibaca hadis itu, cuman dikasih aja, disuruh nyalin, itu nggak boleh pakai hadas. Wah, hadasan itu harus hadis yang dibacakan didengar. Hadasani, sami itu, akhbaroni dan seterusnya. Bukan didiktikan. Didiktikan. Kenapa yang hadis yang musyafah nggak bisa dikatakan misalnya akhbarona apa? Sami itu minhu misalnya. Itu kan ijazah. Ya bedanya apa? Surah-surah. Lo kan musyafah kan cuman cuman dia bilang saya ijazahkan ya, saya punya riwayat, saya ijazahkan. Oh. Cuman gitu aja. Enggak dibacakan hadis. Enggak dibacakan hadisnya. Kalau dibacakan enggak perlu ijazah sebetulnya. Sudah langsung sami itu udah tingkatan tertinggi. Walaupun ulama-ulama mutaakhir itu banyak yang double. Jadi sudahlah dibacakan, hadisnya diperdengarkan, di akhir kemudian diijazahkan. Litabarruk. Dan itu sudah mulai terjadi di eranya Imam Ibnu Hajar. Di ulama-ulama dulu biasa ketika mau mengijazahkan apa? Jadi sudah dibaca hadisnya, riwayatnya. Lah kata beliau untuk menambal yang bolong-bolong, yang barangkali ada yang ketiduran, nggak sempat dengar atau nggak masuk, misalnya talakinya seminggu, ada yang satu udzur, ada hagah kan biasanya kan, sehari-sehari bolos. Lah itu supaya yang hari-hari di mana dia bolong itu bisa sambung bil ijazah dengan ijazah. Jadi pahami? Oke. Kemudian wa ya'rfa udah. Wa kadza ishtaratu al-idna fil wijadah. Wijadah itu nemu kitab tulisan dari syekhnya. Jadi ada seorang ada seorang guru ada seorang murid nemu tulisan syekhnya. Wah, ini tulisan guru saya nih. Enggak boleh langsung diambil diriwayatkan, enggak boleh. Harus minta izin dulu kepada gurunya. Kalau gurunya mengizinkan untuk meriwayatkan baru boleh diriwayatkan. Dan banyak ulama mengatakan zaman sekarang kayak misalnya tulisan-tulisan di sosmed dan seterusnya, itu modelnya kayak wijadah. Meskipun kita tahu, ini betul-betul tulisannya fulan, guru saya, karena dari akunnya langsung misalnya. Jadi guru kita punya Facebook atau punya apa gitu kan, nulis hadis, misalnya ada Syekh siapa, Syekh Isam Kamil begitu, nulis di Facebook hadis. Nggak boleh kita, wah ini guru saya, nulis hadis, saya riwayatkan dari beliau. Nggak bisa. Harus minta izin dulu. Karena itu wijadah masuknya. Wal wasiyah bil kitab, begitu juga wasiyah bil kitab. Ada seorang guru mau wafat, saya udah mau wafat nih, saya punya kitab. Kalau zaman dulu, karena zaman dulu itu kitabnya masih tulisan tangan, ya saya wasiatkan kitab ini kepadamu. Lah mewasiatkan kitab itu belum tentu ngasih ijazah dan belum tentu ngasih izin untuk meriwayatkan. Cuman wasiat supaya dijaga aja kitabnya. Kecuali kalau wasiat itu diiringi dengan izin bil ijazah atau izin bir riwayah, itu baru boleh.
saya titipkan kitab ini kepadamu ya, kamu boleh meriwayatkan kitab ini, saya ijazahkan kitab ini kepadamu. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau cuma dititipi aja, enggak boleh. Wal i'lam, begitu juga i'lam. I'lam itu pemberitahuan. Jadi kayak semacam dalam ceramah-ceramah gitu-gitu aja, ceramah ada seorang syekh lagi ceramah melafalkan hadis dengan beserta sanadnya. Itu maksudnya i'lam. Enggak boleh orang yang dengar yang hadir di majelis itu terus tiba-tiba ikut meriwayatkan, kecuali kalau itu majelis sama. Kalau majelis sama itu memang khusus. Wa illa fala ibrata bidzalik. Kalau wijadah, wasiyah dan iklam tidak ada izin beriwayah, fala ibrata bidzalik, tidak dianggap riwayatnya. Tidak dianggap muttasil. Dianggap munqati'. Kal ijazah al-ammah, seperti ijazah ammah. Jadi ijazah ammah itu kalau menurut Ibnu Hajar apa? La ibrata bidzalik. Ijazah ammah itu kayak gimana? Banyak orang yang salah paham tentang ijazah ammah ini. Dikira ijazah ammah itu adalah kalau ada seseorang ngumpul banyak, kemudian saya ijazahkan kepada kalian, siapapun yang hadir di sini saya ijazahkan kitab saya ini. Dikira itu ijazah ammah, padahal itu bukan ijazah ammah, itu ijazah muayyan itu namanya. Itu ijazah muayyan. Maksudnya apa? Yang diberi ijazah, maksudnya orang yang diijazahi muayyan, orang yang datang saja. Yang diijazahkan itu kitab yang muayyan juga, yang tertentu, satu kitab aja. Itu muayyan. Ammah itu gimana? Ammah itu banyak orang datang, atau misalnya syekhnya bilang seluruh umat Islam yang ada di bumi ini yang hidup sekarang saya beri ijazah seluruh riwayat-riwayatku. Itu ammah, itu baru. Itu yang dimaksud ammah. Dan itu yang menurut Imam Ibnu Hajar la ibrata bidzalik, tidak dianggap. Termasuk di antara ada ijazah ammah itu adalah itu namanya ijazah ammah. Ijazah ammah, dan ijazah ammah itu ada banyak. Misalnya contoh yang Syekh Ali As-Sobuni sebelum wafat itu beliau ngasih ijazah seluruh riwayat-riwayatnya kepada seluruh umat Islam yang hidup di zamannya. Seluruh umat Islam yang hidup di zamannya dikasih ijazah apa? Ijazah ammah. Syekh Ali As-Sobuni yang orang Mekah itu. Udah wafat. Tafsir Ahkam juga. Nah, Tafsir Ayatul Ahkam itu udah wafat, baru aja 2 tahun lalu atau lupa saya. Baru aja wafat. Nah, begitu. Lah ada yang disebut ijazah ma'dumah. Ijazah ma'dumah itu apa? Ijazah ma'dumah itu misalnya seperti ijazah ma'dum itu seperti misalnya ajaztu liman sayuladu li fulan. Aku ijazahkan riwayatku kepada orang yang akan terlahir dari rahimnya si fulan. Lah itu ma'dum. Karena orangnya yang mau diijazahi belum ada. Yang akan terlahir, Zidan belum nikah. Dan kemungkinan nikahnya ya wallahu alam ya masih 20 tahun lagi atau 30 tahun, kita nggak pernah tahu. Karena setiap kali dia dibilang dalam waktu dekat nggak terima kan. Kalau dibilang bakal nikah, Zidan bakal nikah dalam waktu dekat, nggak terima dia. Makanya kemungkinannya masih 20-50 tahun ya wallahu alam, siapa yang tahu. Terus saya bilang saya ijazahi riwayat saya kepada siapapun yang terlahir dari dari anaknya Zidan. Lah itu namanya ijazah ma'dum. Dan itu sama kayak ijazah ammah, la ibrata bidzalik. Ada ijazah majhul. Misalnya ijazah majhul itu tidak diketahui. Saya ijazahkan kepada fulan. Ya, siapapun lah, pokoknya dia nyebutkan orang yang nggak jelas. Saya ijazahkan kepada Ahmad. Nah itu Ahmad siapa? Ahmad banyak namanya Ahmad. Itu namanya ijazah majhul. Dilihatkan untuk semua orang bernama Ahmad. Ya, itu ijazah ammah itu maksudnya. Ijazah ammah. Atau ijazah mu'allaq, ijazah yang ditaklek. Saya ijazahkan riwayat ini kepadamu kalau misalnya guru saya meridhoi. Itu mu'allaq, dan ini tetap tidak diterima. Saya ijazahkan kepadamu kalau misalnya saya ijazahkan riwayat ini kepadamu kalau si fulan mau. Ditaklek dengan orang lain yang saya ijazahkan kepadamu kalau si fulan pulang haji. Nah itu mu'allaq, tidak la ibrata bidzalik. Sama. Nggih. Dan menurut yang ulama lain wala diterima. Hah? Menurut ulama lain Ada yang banyak yang bilang diterima, banyak juga yang bilang diterima. Misalnya seperti contoh, pokok jawazar riwayah bijami dzalik, seluruh riwayat tadi majhul, mu'allaq dan seterusnya itu menurut Imam Khatib Al-Baghdadi itu diterima. Wa hakahu an jama'atin min masyayikhihi, dan
diriwayatkan sekelompok guru-gurunya Imam Khatib Baghdadi meriwayatkan menggunakan ijazah, ada yang majhul, ada yang ammah dan seterusnya dan itu diterima. Tapi menurut Imam Ibnu Shalah dan di sini dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar juga, wa kullu dzalik kama qala Ibnu Shalah tawassu'un ghairu mardiyyin. Itu tawassu itu terlalu menganggap enteng atau terlalu memudahkan, terlalu istilahnya itu meluaskan, bukan meluaskan, menganggap enteng lah. Contohnya mu'alaq ya Allah. Saya ijazahkan kalau si fulan pulang haji, saya ijazahkan kalau terus kalau saya diijazahkan itu bisa dijazahkan lagi, Bang? kenapa? Kalau saya diijazahkan bisa mengijazahkan lagi. Bisa. Terus bedanya apa sama? Lah ijazah itu harus ngasih syaratnya ijazah ya. Nah, bedanya apa sama? Atau sorry enggak. Ada saya pernah baca satu riwayat itu awalnya sami itu atau haddatsana, terus tengah-tengah ada nawalani atau ajazani fulan. Jadi ijazah, jadi pertama sami itu, terus tiba-tiba ijazah, terus sami itu lagi ke atas. Jadi ijazahnya cuma di tengah-tengah. Bawahnya sudah ikut tingkatan hadisnya. Kalau udah ada satu ijazah di satu sanad, ya berarti nanti ke bawah sudah ikut derajatnya ijazah. Nggak bisa pakai sami itu. Bukan nggak bisa pakai sami itu, tidak bisa sampai derajat sami itu. Kan siyagul ada itu kan cuman metode penyampaian aja. Siyagul ada itu maksudnya dalam tahammul wal ada kan, babu tahammul wal ada. Jadi tergantung bagaimana keadaan ketika kamu belajar dulu, apakah dengar langsung atau pakai ijazah. Kalau pakai ijazah ya ijazah, kalau dengar langsung ya sami itu bisa juga dan seterusnya. Berarti nanti kalau dapat ijazah terus Ya. mengijazahkan lagi berarti ijazah aja berarti ya? Ya. Berarti kalau saya diizinkan untuk meriwayatkan berarti nanti dapat riwayat gitu. Saat Maksudnya gimana? Boleh meriwayatkan. Dia masuk di jajaran rawi ya. Enggak sih, tadi gimana? Di ijazah pertama ijazah kan? Ya, ijazah. Oke, terus. Itu ijazah sama diizinkan meriwayatkan. Lu izinkan meriwayatkan itu nggak ada hubungannya sama ijazah apa enggak? Bedanya. Bedanya kalau misalnya izinkan riwayat itu kan dalam periwayatan yang secara zahir itu sebenarnya nggak meriwayatkan, cuman ngasih kitab, cuman ngasih tahu iklam, nemu bi khatti fulan, nemu kitab dengan tulisannya si fulan, itu kan bukan majelis sama, tidak memberi riwayat. Jadi kamu nggak boleh meriwayatkan pakai sigot apapun itu, entah itu sigot ijazah, sigot an dan seterusnya, nggak boleh sampai guru ini membolehkan riwayat. Dan kalaupun boleh nanti pakai ijazah, bukan pakai sami itu. Kecuali kalau ya boleh, apa kamu mau sekalian dibacakan? Oh ya monggo dibacakan lah, itu nanti bisa pakai sami itu. Ini sebenarnya bisa dipahami nggak? Ini kan cuman model gimana cara kita model transfer of knowledge-nya aja kan. Bagaimana riwayat itu disampaikan kan sebetulnya. Disampaikannya dengan cara dibacakan, atau kamu membaca gurunya mendengar, atau bagaimana? Cuman dikasih kitabnya terus sama diberi izin meriwayatkan atau gimana? Lain model-model musyafahah, munawala, iklam itu semua biasanya pakai ijazah. Paham nggak? Kayak rawi-rawi itu apakah masih bersambung sampai sekarang atau berhenti naik kutubus sita Imam? Yo sambung dong. Sambung. Ya, kayak saya nggak dimintakan guru itu ijazah kan? Ijazah itu karena nggak khatam. Kalau khatam ya nggak sami itu. Berarti jadi perawi. Dan itu arfa'u anwa'il ijazah. Yo nggak perlu. Kan tujuan perawi itu apa tujuan perawi? Bukannya ya boleh aja jadi perawi boleh. Nek ono kowe dadi dhaif kabeh Bukhari. Kok aku? Nah aku ya cek rada Hasan li ghairi. Nek awakmu kan muttaham bil kadzib maudhu. Nah aku cek iso Hasan, minimal Hasan li ghairi lah. Berarti Enggak sih tau gini loh. Akhirnya nek ada kita sebenarnya kan akhirnya merubah derajat hadis yang sudah misalnya di Ngapain merubah? Setelah era tadwin itu jarh wa ta'dil itu cuman sampai era tadwin aja. Nggak perlu sampai ke kita, ngapain? Kita bilang hadis ini dalam Bukhari, selesai. Kita tinggal ngecek riwayatnya Imam Bukhari. Kitab ini ada dalam kitabnya Imam Bukhari, Adabul Mufrad misalnya. Kalau di Sahih Bukhari jelas lah ya, kita nggak perlu bahas. Adabul Mufrad, kitab Imam Bukhari. Kita nyampaikan hadis demikian. Yang kita teliti nggak perlu sanad kita ke guru-guru kita, langsung ke Imam Bukharinya, dicek kitab Imam Bukhari, cek sanadnya gitu. Udah era asr tadwin. Kecuali kalau misalnya khobar-khobar selain hadis yang mudawwan itu,
Kayak misalnya cerita di mana, atau kalau cerita yang kalau udah era modern itu udah selesai sebetulnya. Maksudnya selesai dalam arti tidak dilanjutkan sampai ke kita gitu loh. Jarh wa ta'dil itu nggak sampai ke kita. Jadi kita selamat dari jarh wa ta'dil. Berarti cukup ulama sebelumnya. Ya ulama-ulama sebelum Asrut Tadwin. Ini kan pembahasan sebelum Asrut Tadwin. Apakah sudah selesai dan tidak perlu dibahas? Yo, justru dibahas itu karena masih belum selesai, masih banyak hadis yang belum kita teliti riwayatnya, belum kita teliti sanadnya, dan seterusnya. Saya kita lanjutkan dikit. Walil majhuli mana tadi kal ijazah al-ammah. Ijazah ammah itu menurut beliau fala ibrata bidzalik. Walil majhul wal ma'tum, begitu juga ijazah majhul dan ijazah ma'tum seperti yang saya jelaskan tadi. Alal ashah, menurut pendapat yang ashah, fi jami'i dzalik. Artinya ijazah ammah, majhul ma'tum itu la ibrata bidzalik, tidak dianggap sebagai riwayat yang muttasil, berarti dianggapnya sebagai riwayat ya enggak ada riwayat malahan. La ibrata bidzalik. Wallahu taala a'lam. Nggih, ada pertanyaan? Khotimah. Alas sama ya. Mahmunatun alas sama maksudnya majelis sama. Ya. Pendengaran periwayatan hadis. Telah mengabarkan kepadaku. Aku telah mendengar. Hadatsana telah menyampaikan kepadaku secara bahasa lo ya. Kalau secara istilah kan tadi sudah dijelaskan. Secara istilah penggunaan ini sami itu spesifik kalau misalnya liman sami'a wahdahu. Sami'na kalau bareng-bareng. Kalau sudah akhbaroni dan qara'tu alaih itu dia masuknya liman qara'a bi nafsih. Jadi ini istilah yang kita tidak bisa memaknai secara bahasa karena sudah dipakai oleh istilah para muhaddits, maka kita memaknainya yang menggunakan mustalahul hadits. Yang lain? Kalau persyaratan tadi loh, kayak ditemburkan nggak semua yang kutub sita yang kita pelajari hatam, berarti makanya pakai ijazah kan, nggak jadi rawi ya kasarannya, jadi rawi. Yo jadi rawi iso juga, tapi nggak perlu dijarh wa ta'dil ngono maksudku. Jadi kasarannya ABG rawi ke 50 Ya rawi itu kan cuman misalnya saya bilang dan tadi di akhir itu ada kecelakaan, Zidan nyampaikan kepada Zaki, saya Zidan Zaki perawi. Nah iya gak, ini kan spesialnya karena hadis Nabi kan yang dibawa nih. Ya terus. Tawuran yang asyir yo. Loh, kan ini kan kita mustalah hadis kan sebetulnya bisa kita pakai untuk apa saja sebetulnya, nggak harus hadis. Kita pakai untuk berita apa saja, nggak mesti hadis. Walaupun kalau dalam selain hadis memang persyaratannya nggak perlu ketat-ketat. Jadi kalau saya nyampaikan berita di asyir ke Zidan nggak perlu ngecek apakah saya adil atau dobit atau thikoh, nggak perlu karena bukan hadis. Nah, korbannya banyak. Kasihan model kayak Rizky. Jadi dikatakan rawi juga nggak masalah ya, walaupun Ya bukan nggak masalah ya, emang iya, bisa. Tapi apakah? Persyaratan hatam kan? Hah? Karena kan ulama dulu kan nggak semua mengerjakan hadis kan biasanya per hadis nggak harus hatam. Nggak harus hatam piye? Maksudnya nggak disyaratkan rawi itu harus dapat satu kitab misalnya. Oh, enggak harus. Nah, makanya per hadis juga nggak masalah. Per hadis nggak masalah. Jadi kita juga masuk sebenarnya yang dapat ijazah gitu. Ya masuk. Tapi nggak ada cara ta'dil. Yoga lah. Wis cukup. Misalnya nih, kalau kita datang ke Aja itu lakum. Rawi. Kita apa namanya? Kita dapat majelis sama gitu. Ya. Tapi di majelis sama itu udah dikasih ijazah periwayatan gitu. Tetap kita masuk nggak? Maksudnya tetap bisa. Itu nggak perlu ijazah aja udah tinggi sebenarnya. Datang ke majelis makanya banyak orang tuh salah paham. Dikira kalau nggak ada ijazah itu kayak saya pernah datang ke majelisnya siapa itu ya Allah lupa saya. Syekh siapa begitu. Ya di Mesir juga. Habis itu setelah akhir majelis ternyata nggak syekhnya itu nggak ngasih ijazah. Hah? Iya para orang-orang yang ya ini yang mustamin-mustaminnya itu pada wah kok nggak ada ijazah, saya kira ada ijazah ini habis khatam ada ijazahnya gini. Sayang kali habis ijazah, sayang sekali kan habis ikut ngaji batinku ya Allah, wong kok nggak paham banget. Justru kamu itu datang awal akhir denger itu udah bisa pakai sami itu, ngapain pakai ijazah? Dalam hadis tuh ijazah itu cuman justru untuk pelengkap ijazah itu, bukan intinya kamu denger paham, wah itu udah itu luar biasa itu sami itu.
Satu. Yang kedua, apa namanya? Ijazah. Kan banyak orang terus bilang, loh tapi kan kita kan pengen tabaruk bil ijazah. Oke, tabaruk bil ijazah. Tapi kamu tahu nggak? Datang di majelis itu barokahnya juga besar loh. Kamu selama ini ngerasa baru dapat barokah kalau ijazah. Wah, itu kan keluaran fatal orang zaman sekarang. Jadi saking sekarang ijazah dijual, macam-macam diperjualbelikan sampai akhirnya seolah-olah kalau nggak dapat ijazah itu nggak afdol, padahal enggak gitu. Intinya, makanya Ibnu Hajar juga ngeritik praktek itu udah sejak zaman dulu. Nyari sanad-sanad Ali, ijazah-ijazah Ali itu udah sejak dulu, dan itu dikritik oleh ulama zaman dulu juga, bahwa intinya itu bukan itu, intinya itu sami itu kamu denger terus paham, wah itu tinggi itu. Dan barokah juga, jangan dikira nggak ada ijazah nggak barokah juga. Ya Allah, hadis Nabi yang bicara tentang barang siapa yang duduk di majelis ilmu, mendengarkan dan seterusnya, baik diamalkan atau tidak, lebih utama daripada sholat sunnah 100 rakaat dan seterusnya. Nah, itu apa kalau bukan barokah itu? Kan banyak orang salah pikirnya di situ. Mindset ijazah tapi gak isi. Nah, ngumpulkan banyak ijazah, pulang ijazahnya 5 koper, kamathalil himar yahmilu asfar. Gak paham. Penjual ijazah. Wallah alam. Oke, yang lain? Enggak ada. Hah? Biasa dengan kisah saya, Bang. Oh. Oke, udah, nggak ada yang ditanyakan. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Semoga ngaji kita diterima sama Allah. Jadi asbab dimudahkannya urusan-urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, kan. Allahumma shalli